letusan supervulkano puluhan ribu tahun yang lalu adalah bukti kekuatan Sang Pencipta. Bukti yang menciptakan kehidupan baru di tanah Batak dengan terciptanya Danau Toba. Terdapat Pulau Samosir di tengah Danau Toba. Selain indah, pulau ini banyak sekali menyimpan cerita sejarah. Samosir merupakan kabupaten dengan 13 kecamatan, Cianjur mula-mula salah satunya. Cianjur mula-mula ini berada di sekitar Gunung Pusuk Buhit, yang dikenal memiliki puncak tertinggi di sekitar Danau Toba. Inilah Desa Limbong, salah satu desa yang masuk dalam kecamatan Cianjur mula-mula. Dan desa ini merupakan salah satu wilayah yang dilewati menuju kaki Gunung Pusuk Buhit yang menyimpan jejak si Raja Batak, kakek moyangnya orang Batak. Mayoritas penduduknya adalah petani tradisional. Cangkul dan tenaga adalah senjata utama. Desa ini adalah salah satu jalur menuju Gunung Pusuk Buhit, Cianjur mula-mula. Keindahan Gunung Pusuk Buhit pun menjadi daya tarik wilayah ini. Dengan ketinggian sekitar 1.800 mdpl, diperlukan waktu tempuh 8 jam pendakian. Kali ini tak perlu sampai ke puncaknya, karena di kaki Gunung Pusuk Buhit tersimpan sejarah, yaitu cerita lahirnya suku Batak dari si Raja Batak, kakek moyangnya suku Batak. Semua cerita tersebut tersimpan di Sopo Guru Tatea Bulan ini, lengkap dengan patung-patung keturunan si Raja Batak. Untuk mengetahui jejak si Raja Batak, ada Pak Limbong yang bersedia menceritakannya. Terus si Raja Batak dulu. Oh, Raja Batak dulu baru ke sini. Iya. Pak Limbong ini asli Batak Toba. Itu kan? Limbong termasuk keturunan generasi awal. Nanti bisa disampaikannya cerita lahirnya keturunan si Raja Batak. Horas. Opung Raja Sisiak Bagi. Namanya 7. Raja Mergiling-giling. Opung Sisaur Matua. Opung Sisare Matua. Horas. Mengucapkan salam penting sekali saat memasuki suatu tempat, apalagi tempat sakral seperti ini. Karena kita sudah memasuki ruangan monumen Opung Guru Tatea Bulan. Kalau Opung Guru Tatea Bulan adalah Opung Sakti. Opung Sakti ini adalah ulu balangnya. Ulu balang inilah yang dua ini.
Ulu Balang, nenek moyang guru Tatia Bulan. Hulu Balang di sini diartikan sebagai pengawal si Raja Batak. Gelarnya saja si Raja Batak. Pengawal memang wajib ada, guna melindungi sang raja. Untuk itulah Panghulu Balang ini pun digambarkan bertubuh besar. Menurut sejarah, si Raja Bataklah yang membawa keturunan bangsa Batak yang kini tersebar di seluruh penjuru bumi. Opung kami si Raja Batak ini pergilah ke satu gunung yang tertinggi di lokasi ini yang bernama Pusuk Buhit untuk berdoa ke Mulajari Nabulun biar bisa dia berketurunan, jadi ada istrinya. Berketurunanlah Opung si Raja Batak ini, dualah keturunannya. Keturunannya ini Guru Tatia Bulan sama si Raja Sumbaon. Keturunan Guru Tatia Bulan yang pertama. Menurut silsilah dua keturunan si Raja Batak inilah mulanya suku Batak bermula, atau yang sekarang dikenal dengan marga-marga. Ada hal unik dari keturunan si Raja Batak yang pertama, yaitu Guru Tatia Bulan. Memiliki anak sulung dengan kesaktian yang luar biasa. Opung Raja Sisiak Bagi. Namanya 7. Raja Margeleng-geleng. Opung Sisaur Matua. Opung Sisare Matua. Opung si Raja Uti. Opung Raja Hatorusan. Opung Raja Jau. Itulah yang bernama Opung Raja Uti. Tung Raja Uti atau keturunan pertama dari Guru Tatia Bulan memang digambarkan sedikit unik. Bernama Opung Tuan Seribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Apanya ibotonya? Si Biding Laut, si Boru Pareme, si Atik Kaumasan, si Punggah Haumasan, sama Nantinjo. Kuratir nami las marohamuna los songonido anggir pangurasan nepung asa urasma tutu inganam monon siatu hatta asa boy hami martangyang pakat perbuga muna jela omopung tung sono pena boy tarpatu pahami apala di bega satikyon odo pena dia tu si hami jela odo pena boy tarpatu pahami alani sotung manarita hamuna dang tuis nami na odo pe dia tu si hami na binoto nami atau ngalani mangido hami atau totong tuturi hamu hami tujulan neron songonima si pasaton nami nomopung
Kecamatan Cianjur mula-mula merupakan satu dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir. Kecamatan yang dikenal sakral karena di wilayah inilah silsilah suku Batak dimulai. Menapaki jejak si Raja Batak belum selesai. Sedikit jauh dari keberadaan Sopo Guru Tatea Bulan, diyakini ada satu tempat yang juga menyimpan cerita penting. Sumber air yang dipercaya dulu pernah menjadi tempat tinggal anak dari si Raja Batak. Horas, selamat siang kepada opung kami yang kami jumpai leluhur si Raja Batak, Guru Tatea Bulan, opung Raja Uti, Seribu Raja, Libong Mulana, Segala Raja, Silau Raja. Sama beropung Guru Tatea Bulan, si Biding Laut, si Baru Pareme, si Atik Kaumasan, si Punggah Kaumasan, Nantinjo. Horas, selamat datang opung, kami datang koperanmu. Bilangan syukur kami sehat-sehat yang selama ini. Kami datang bilang syukur kepada opung, memberkati opung kepada kami semua keturunanmu yang dimanapun berada. Itulah opung. Horas, selamat siang. Sebagai air yang sakral, air ini memang jauh dari jangkauan masyarakat. Oleh sebab itulah Pak Lingbong orang yang tepat untuk mengisahkan sumber mata air Sawan ini. Air yang mengalir melintasi tebing dan jatuh ke sebuah cekungan batu yang mirip mangkuk atau cawan besar, menjadikan sumber air ini disebut Batu Sawan. Di bukit sanalah dipercaya anak keturunan si Raja Batak pernah tinggal. Maruhum marsatya bimahami opung. Inang sahat kami do opung. Itawar pangurasom mod do opung, ibatu pinggan partongguam mod do opung. Isawan penuhulan tawar monopung. Opung rohami yak kapinoparmu. Sian na daw, sian na jonok. Kapinoparmu. Tradisi ini memang selalu ada saat mengunjungi Batu Sawan ini. Urusan ritual serahkan saja sama Pak Lingbong. Oh, do bapung si patoros-toros to na hudupan di debatang belajar na bulun. Siapa saja yang datang mengunjungi tempat ini juga memberikan persembahan. Hal ini diyakini agar permohonan dikabulkan oleh Debata Mulajadi Nabolon, pencipta langit dan bumi dalam kepercayaan orang Batak. Daun sirih menjadi lambang penghormatan dalam suku Batak. Jeruk purut adalah simbol untuk kebersihan diri. Itulah mengapa para pengunjung yang percaya bisa meminum perasannya. Batu Sawan ini diyakini menyimpan rasa yang tak biasa. Sumber airnya memiliki rasa sedikit asam, bagaikan perasan jeruk nipis.
Konon, tempat ini juga merupakan tempat pemandian anak si Raja Batak. Makanya hanya boleh mencuci muka atau meminumnya. Sedangkan untuk mandi bisa di aliran airnya yang berada di bawah. Melihat jernihnya sumber air Batu Sawan ini, membuat suasana di sini semakin damai. Rasanya tepat sekali si Raja Batak memilih tempat. Ini bukan sekedar kisah jejak si Raja Batak, tapi juga warisan leluhur yang harus ada sampai ke anak cucu nanti.